masuk ke modul 2. Keliru. Modul praktikum 26 yaitu manajemen otomasi task. Nah, di sini sebetulnya ketika kita bicara mengenai otomasi, kenapa itu penting? Ya, itu pasti pertanyaan pertama. Seringkali ya kita sebagai administrator itu mengerjakan beberapa pekerjaan itu di luar jam kerja kita. Seperti apa? Misalkan kita melakukan backup file, ya, sistem, memeriksa memeriksa file sistem pakai FSCK dan sebagainya, ya, dengan beberapa tools. Itu nggak kita lakukan pada saat hari aktif. Karena dia akan dilakukan ketika user tidak sedang menggunakan komputer tersebut. Kapan itu? Waktunya orang tidur. Ya, jadi waktunya orang tidur itu sebetulnya adalah jam kerja daripada admin untuk apa? Untuk mengerjakan beberapa pekerjaan pada sistem. Nah, ya adminnya mana mau dong kerja 24 jam. Nah, siapa yang harus mengerjakan pekerjaan itu? Yang mengerjakan ya sistem. Dengan apa? Dengan otomasi task. Atau yang disebut sebagai, ini ada yang bilang scheduling, ada yang bilang text automation, ya. Ya, apalagi ya istilahnya ya. Jadi ada yang bilang ini manajemen scheduling di Linux, ada yang bilang ini manajemen otomasi task, apalagi namanya saya lupa. Nah, di sini ada beberapa tool yang dipakai oleh sistem operasi. Yang pertama adalah cron. Ya. Kemudian yang kedua adalah anakron, yang ketiga adalah ATD, yang terakhir itu batch. Cuman kalau ATD saya udah pernah nyoba ya, tapi saya delete dari praktikum sebelumnya karena terlalu banyak. Ya. Saya juga nggak sempat ngoreksi semua. Sebetulnya sih kalau saya mikir sistem operasi itu saya mau kasihkan semua dalam artian kalian dapat pemahaman yang yang dangkal-dangkal, atau saya kasihkan satu aja tapi lengkap. Nah, itu seringkali menjadi ini ya. Karena ketika kita bicara mengenai sistem itu sangat luas sekali ya. Kadang kala seperti manajemen disk yang kemarin saya ajarkan ke kalian, itu kayaknya sudah berapa praktikum itu, 4 praktikum udah cukup lama ya. Itu 1,5 jam gitu selesai mungkin ya, atau 2 jam. Tapi sebetulnya masih banyak yang belum saya ajarkan. Ya. Seperti masalah rate, masalah LVM, dan sebagainya. Cuman ya tadi, karena kendala waktu saya nggak mungkin mengcover semuanya. Ya. Ya, jadi nanti kalau memang tertarik, banyak sekali yang bisa kita pelajari sebetulnya. Ya. Apalagi kalau kalian tertarik dengan menjadi sistem administrator. Nah, di sini dari yang batch itu saya nggak tahu persis dia masih jalan atau enggak ya. Yang jelas yang ATD sama Anakron itu masih jalan di Debian 9. Kemudian batch itu kemarin kalau nggak salah saya nyoba cari kayak nggak nemu ya. Atau gimana saya lupa. Tapi dia sering disebut sebagai salah satu dari tools yang digunakan untuk otomasi task. Nah, saya mulai aja. Jadi task itu adalah job yang dapat dikonfigurasi untuk dijalankan secara otomatis pada periode waktu tertentu, pada tanggal tertentu, atau ketika beban kerja sistem turun. Ya, ini yang saya katakan tadi. Jadi pekerjaan-pekerjaan admin itu lebih sering dikerjakan pada waktu orang-orang sedang di rumah tidur, ya, atau sedang berlibur atau sebagainya. Nah, di sini untuk membantu admin melakukan pekerjaannya, maka dia dapat menggunakan otomasi task untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti backup,
monitoring sistem, menjalankan skrip dan tugas-tugas lainnya. Nah, di sini ada 4 utilitas yang bisa dipakai Linux, yaitu Anacron, cron, add, dan batch. Ya. Cron dan Anacron ini digunakan untuk melakukan scheduling job yang berulang. Ya. Sementara add dan batch ini digunakan untuk job yang dibutuhkan hanya sekali saja. Nah, untuk lebih jelas yang mengenai perbedaan cron dan anacron serta add dan batch akan saya bahas berikutnya. Suara saya kedengaran ya? Itu saya lupa. Ya, terdengar. Oh, ya nanti kalau saya ini. Oke, jadi di sini untuk menggunakan 4 utilitas tadi, Linux sebetulnya menggunakan timer daripada sistem D untuk melakukan job tersebut. Nah, untuk melihat informasi tersebut, untuk informasi mengenai timer tersebut, Anda bisa mengecek ke man sistem di timer. Ini nomornya, nomor 5. Nah, apa perbedaan cron dan anacron? Pada cron itu kita bisa kerjakan pekerjaan itu tiap menit, paling kecil ya, granularitasnya itu paling kecil 1 menit ya. Kalau misalnya anacron itu minimal ya dikerjakan dalam hitungan hari. Ya, jadi 1 kali dalam sehari misalkan. Nah, cron dapat dikerjakan oleh setiap user, sedangkan anacron itu harus dikerjakan oleh super user. Nah, agar dapat digunakan oleh user biasa, dia harus dikonfigurasi lagi. Ini bedanya. Jadi kita bisa punya cron untuk tiap user. Ya. Ini sebetulnya menarik. Ya. Kalau usernya bisa pakai cron. Kemudian yang ketiga adalah cron bekerja pada sistem yang bekerja terus-menerus. Jika sistem down pada saat job itu harus dikerjakan, maka job itu tidak dikerjakan. Jadi jeleknya cron, kalau dia sempat shutdown, begitu dia komputernya nyala, pekerjaan yang harus dilakukan itu nggak akan dilakukan oleh cron. Nah, kalau anacron sebaliknya, jika sistem down, maka anacron akan bekerja begitu sistem kembali normal. Ya, kalau di cron kita harus restart lagi cronnya. Kemudian yang keempat, cron dioperasikan pada server, sementara anacron dioperasikan pada desktop dan laptop. Ya, sebetulnya ini nggak terlalu ini juga ya. Maksudnya gini, kita bisa kerjakan juga sih cron di desktop atau laptop ya. Ya. Ya karena di Linux kan ya semua itu mungkin. Kemudian mungkin masuknya adalah lebih bermanfaat ya kalau kita menggunakan cron di server karena dia kan granulitasnya juga lebih kecil sampai per detik ya. Mungkin kita nggak perlu melakukan itu bukan per detik, per menit ya. Kita nggak perlu anacron kan cuma per hari ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak terlalu penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah cron digunakan jika user membutuhkan job pada jam dan menit tertentu. Anacron digunakan jika user ingin job dikerjakan tanpa harus ya karena dia ordernya kan hari. Hari pun kita nggak bisa ngeset hari itu dikerjakan jam berapa. Ya untuk anacron. Ya. Tapi kalau cron kita bisa set misalkan jam 9.45.
Jam 9 malam itu berarti jam 21.45 atau jam 23.10. Ya. Itu kita bisa ngelihat sampai situ. Dikerjakan hari apa? Ya, tanggal berapa, bulan apa. Dan itu dilakukan secara repetitif. Nah, Kron adalah daemon yang bertugas untuk mengeksekusi perintah-perintah yang dijadwalkan oleh secara berkala. Jadi berkalanya apa? Kita bisa ngeset per hari, per minggu, per bulan, per jam, per menit ya, paling kecil menit. Kemudian apa saja yang ditugaskan biasanya, yaitu pertama adalah rotasi lock. Mungkin kalian kemarin sudah pernah saya ceritakan ini lock rotate ya. Ya kalau kalian lihat itu di var log itu kan ada tulisan var, kalau kalian masuk ke dalam direktori var log itu ada var log syslog. Kemudian ada var log syslog 1, var log syslog 2 dan seterusnya. Itu sebetulnya apa? Ya. Itu sebetulnya adalah kalau misalnya dia baru, dia diletakkan di var log syslog. Kalau sudah beberapa lama dia masukkan var log syslog 1. Ya. Lebih lama lagi karena dia kan log kan terus nambah ya. Akhirnya yang lama-lama bergeser. Biasanya semakin tua maka dia akan di-zip. Ya kalau coba kalian lihat aja di direktori var log itu kan yang terakhir itu pakai sampai berapa? Var log syslog 4 ya. Kenapa kok harus begitu? Kenapa harus melakukan rotasi log? Karena ruangnya log itu terbatas ya. Jadi nanti semakin lama nanti yang lama kan bergeser, nanti kalau sudah mencapai ini terakhir, dia penyimpanan terakhir, kalau dia harus keluar dari situ. Di-delete maksudnya. Ya, lognya harus di-delete supaya apa? Supaya kita nggak menggunakan supaya baru bisa masuk karena tempatnya kan terbatas. Nah, kita bisa ngeset cron untuk melakukan rotasi log. Ya. Kemudian misalnya apa ya, kita rotasi lognya tiap berapa? Tiap 3 hari, ya, tiap seminggu, tiap sebulan, ya. Itu bisa kita lakukan. Kemudian kedua, kita bisa melakukan update database. Ya. Ya, kalau misalnya update sistem ya. Nah, itu pekerjaan yang biasa dijalankan oleh cron. Kemudian backup. Nah, ini cron sangat berfungsi sangat menguntungkan di situ ya. Kita nge-backup tiap hari Minggu jam berapa? Atau tiap hari Sabtu jam 22 misalnya. Saat orang-orang sudah pulang. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa script maintenance. Misalnya menghapus temporary file ya. Jadi kalau kalian download ya, atau pakai Firefox itu biasanya ada temporary file ya. Misalkan tiap berapa minggu kita menghapus folder download ya. Atau misalkan tiap berapa minggu tiap minggu kita melakukan scanning file system. Ya, ngecek ngecek sekuritas. Apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di situ bagaimana cara menggunakan cron? Kita bisa menggunakan yang namanya cron tab. Nah, cron tab kalau kita mau mengatur itu kita cukup mengedit cron tab dengan perintah cron tab -c. Nah, di sini ada beberapa file penting. Yang pertama ada varspool cron tab users. Nah, ini adalah file konfigurasi untuk per user. Jadi saya bisa punya cron tab sendiri. Ya. Kalian bisa punya cron tab sendiri walaupun kita bekerja di satu PC. Saya nggak harus jalan sebagai root.
untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saya inginkan. Misalkan saya pengen backup file saya sendiri, ya. Atau kamu pengen backup filemu sendiri. Ya. Menjalankan ini misalkan scanning di direktori Anda. Ya, kalau user ya berarti utilitasnya utilitas user ya. Dia nggak bisa nyeken keseluruhan sistem ya, cuman di direktorinya sendiri. Yang kepemilikan file dan grupnya, user ownership dan group ownership-nya adalah milik dia. Nah ini yang perlu kalian hati-hati. Ya. Karena kadang cron tab itu nggak bekerja karena ternyata itu file yang diakses itu bukan hanya dia. Nah, kemudian yang kedua adalah etc cron tab. Nah, ini biasanya kita nggak edit ini. Nah, beberapa file dia punya konfigurasi, beberapa aplikasi punya konfigurasi cron tab itu diletakkan di etc cron.d. File konfigurasi cron tab seperti apa maksudnya? Ya, misalkan kita punya Apache ya. Kita pengen Apache kita diupdate tiap bulan misalnya. Nah, kita bisa nge-set di sini. Di cron tab-nya Apache misalnya. Atau di tiap bulan Anda punya ini, Anda mau ngecek misalkan di Squid-nya, Anda pengen tahu user apa saja mengakses Squid tadi. Nah, kita bisa lakukan itu di cron.d. Ya, kita nggak lakukan itu di etc cron tab. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cron.daily. Nah, ini adalah direktori yang menyimpan pekerjaan yang dikerjakan tiap hari. Jadi Linux sudah punya schedule ya. Hari ini kerjakan apa aja. Ya. Dia dikerjakan secara otomatis ketika sistem booting. Nah, kalau daily itu per hari, kalau monthly itu per bulan, kalau weekly itu per minggu. Nah, kita bisa masukkan juga itu di sini. Ada lagi yang per jam yaitu cron.hourly. Nah, cron tab ini ada 6 kolom sebetulnya dengan perintah. Untuk user dia ditaruh di varspul cron tabs user yang sekarang lagi buka PC, buka VM, bisa dilihat di situ. Di mana dia varspul cron tabs user. Nah, di sini formatnya adalah yang pertama di sebelah paling kiri itu yang paling kecil, tapi sebenarnya enggak juga sih. Ini ada hari di sini. Nah, menit 0 sampai 59 itu pada sebelah yang paling kiri. Kemudian kita spasi 1, itu berikutnya adalah jam 0 sampai 23. Kemudian kita spasi lagi 1, ada tanggal. Ya. Kemudian terakhir ada bulan, enggak terakhir ya. Bulan 1 sampai 12. Ya, 1 Januari ya, 12 Desember. Hari 0 sampai 6. Ya. Berarti kan enggak semua mulai dari 0 ya. Tanggal kan enggak mulai dari 0, bulan kan juga enggak ya. Cuma menit, jam sama hari yang mulai dari 0. Nah, kalau hari 0 itu adalah hari Minggu. 1 itu Senin, berarti 6 itu Sabtu. Nah, baru kemudian di sebelah ini kita kasih spasi 1. Ini adalah untuk komennya. Komennya apa, skripnya mau kita jalankan. Nah, kemarin kan kalian sempat belajar shell ya. Nah, kita masukkan shell script di sini. Nah, coba kita lihat di sini penggunaan karakternya. Nah, di sini pada cron tab kita menggunakan beberapa karakter yaitu bintang, minus, slash, dan koma. Bintang itu artinya semua. Ya. Minus itu untuk link. Misalkan hari Senin sampai hari Rebo berarti 1 sampai 3.
Ya, menit ke katakan menit ke 45 sampai menit ke 59. Itu kita pakai ring, pakai minus. Kemudian ada slash. Nah, slash ini agak berbeda ya. Jadi kalau misalnya slash 10 kalau dia diletakkan di menit ini bukan detik ya. Karena paling kecil itu menit ya, sebelah paling kiri. Itu artinya apa? Tiap 10 menit. Ya. Kalau ditelekkan di jam berarti tiap 1 jam. Misalkan slash 5 di kolom jam. Berarti apa? Tiap 5 jam. Berarti jam berapa aja? Ya jadi jam 0, 5, 10, 15, 20, ya. 25 enggak ya? Atau tiap 6 jam berarti 0, 6, 12. Ya. Atau tiap 10 hari. Ya berarti slash 10 pada kolom yang ketiga. Kan tadi kan yang pertama itu adalah menit, yang kedua itu adalah jam, yang ketiga itu adalah apa tadi? Hari. Yang keempat itu adalah bulan. Yang terakhir itu bukan hari ya, tanggal ya. Yang terakhir itu adalah hari. Nah, coba kita lihat di sini. 5, 23 bintang, bintang, bintang. Ini berarti tempatnya, ini kan tempat pojok, ini kan menit. Kemudian jam. Berarti setiap jam 23.05 kerjakan komen JavaScript-nya. Ya, kira-kira jelek-jelek semua. Ini teman saya dia yang butuh donor. Teman SMP. Butuh resus 0. Ya kalau golongan darah O itu kan nggak susah. O positif lagi. Sudah O resus ya, semoga aja dapat. Ya. Coba kita lihat yang kedua. 5, 23 bintang, bintang 2. Berarti apa? Setiap jam 23 lebih 5 pada hari apa? 2 itu apa? 1 itu Senin, 2 itu Selasa. Ya, berarti kalau jadi dia harus semuanya ya. Jadi kalau jam 23.05 aja hari Senin ya nggak akan jalan ya. Dia harus pas hari Selasa. Kemudian di sini misalkan 25, 23, 29, 2. Ini kan tanggal, tiap tanggal 29. Bulan apa? Februari. Jam berapa? 23 menit ke berapa? Menit ke 5. Nah, kalau pas dia kabisat ya nggak bisa jalan. Walaupun apa namanya dia bulannya bulan Februari. Ya. Nah, gimana dengan kasus kalau ada beberapa karakter seperti ini? Nah, ini kalau Anda lihat seperti ini kan jam apa namanya menit ya. Menit ke 0 dan menit ke 30. Kemudian ini jamnya jam ke 0 sampai dengan jam ke 5. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 15. Jadi setiap tanggal 15 di semua bulan pada hari Senin sampai Jumat jamnya 00, 0.30, 10, 1.30, 20, 2.30 ya sampai 5 ya. Ya. Cantik kan ya. Nah, kalau kita mau pakai per menit, per 5 menit, berarti bintang slash 5, berarti tiap 5 menit. Kalau kita mau jam tertentu, ya tiap 4 jam, ya berarti bintang slash 4. Tapi 4 berapa? 4.30, berarti di sini 4.30, 8.30, 12.30, 16.30, 20.30, 0.30.
Sebenarnya 24 ya. Benar nggak Bu? Ya harus dicoba. Ya. Kalau nggak dicoba kan nggak percaya. Oke, berikutnya. Nah, ada beberapa string khusus yang bisa kita gunakan, yaitu reboot. Itu dikerjakan begitu sistem dalam keadaan startup. Jadi saat dia booting, sehabis dia booting. Kemudian yearly itu berarti dikerjakan 1 kali dalam setahun. Kemudian ada annually, itu sama seperti yearly, sekali dalam setahun. Ini bulan, menit, tanggal, menit, jam, tanggal. Ini berarti 00 ya. Tanggal 1, bulan 1, jam ke-0, detik ke-0. Ya, di semua hari. Ya kan bisa aja tahun barunya itu hari Senin atau hari Senin sampai hari Minggu ya. Nah, annually juga sama seperti yearly. Kemudian monthly, ya itu sebetulnya sama ketika kita nuliskan 001 bintang-bintang. Ini kan menit, ini jam, ini adalah tanggal 1 ya. Tiap tanggal 1 di semua bulan dan semua hari. Nah, demikian juga yang lain. Weekly berarti sekali seminggu, daily sekali sehari, midnight hanya dikerjakan tapi malam. Ya kalau daily ini dikerjakan jam 000. Kemudian hourly tiap jam, berarti kita tinggal set menitnya 0. Ya. Sementara jam dan yang lainnya bintang. Ya. Semua jam, semua hari, semua jam, semua tanggal, semua bulan, semua hari. Akal kan ya. Nah, di sini direktorinya di mana dia disimpan, ada beberapa direktori, yaitu cron.d ini yang untuk aplikasi tertentu. Kemudian cron.daily untuk script yang hanya dijalankan sekali dalam sehari. Cron hourly, nah untuk yang script yang jalan tiap jam dan seterusnya. Nah, sekuritas. Nah, masalah sekuritas kita bisa membatasi siapa yang bisa mengakses cron tersebut. Nah, siapa yang bisa mengakses cron dan siapa yang enggak. Jadi enggak semua user kita perbolehkan access. Kalau gitu kita letakkan di deny. Ya. Kalau dia enggak masuk di allow, berarti dia masuk di deny atau sebaliknya. Enggak boleh yang satu masuk deny, yang satu masuk allow. Ya, jadi nanti bingung Linux-nya. Ini siapa? Ini yang mana yang benar di allow atau di deny? Nah, kapan dia dicek ketika dia mengakses file cron ya, waktu dia melakukan cron tab -e. Nah, bagaimana untuk mengecek apakah cron Anda berjalan atau tidak? Sebetulnya ini nggak menjadi masalah ya di di
Debian 10 Buster ya, tapi di stretch ini jadi masalah ya. Kadang cronnya itu ngambek ya. Nah, untuk itu kita harus ngecek dulu cronnya bekerja atau enggak. Kalau enggak, kita harus cari apa sebabnya. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong cron itu punya log juga sebetulnya, cron.log. Tapi dia biasanya keadaannya tidak aktif ya. Karena memang secara default di rsyslog itu dinonaktifkan. Ya, kalau mau berarti rsyslog-nya dihilangkan tanda hashtag-nya. Ya. Kemudian di restart rsyslog-nya. Ya, nanti baru ininya. Tapi sebetulnya kita nggak harus pakai itu, di file log syslog juga kelihatan. Atau file log messages. Itu kelihatan errornya dari cron. Nah, di sini kita cek apakah cronnya bekerja atau enggak dengan PSA aux grep cron. Atau kita bisa ngecek merestart cron dengan perintah. Kemudian kalau misalnya dia enggak jalan, kita restart aja. Ya. Cronnya. Ya, kalau udah kita cek dulu statusnya. Kalau sudah aktif running, aktif running, berarti dia udah jalan. Nah, sekarang kita coba apakah kalau cronnya bekerja dengan baik atau enggak. Ini sebetulnya hashtagnya ini harusnya dihilangkan ya. Kalau hashtag biasanya kalau di file konfigurasi itu kan menonaktifkan. Ada 5 bintang ya, karena memang entry-nya cron kan ada 6. Yang terakhir itu adalah perintah atau komen. Yang 5 itu adalah yang tadi ya, waktu ya. Nah, pada semua tiap detik, ya kalau bintang-bintang ini berarti dia ngecek ya. Di tiap detik, tiap menit, tuliskan cronworks dan simpan di file test. Misalnya nggak ada titiknya ya. Nah, kalau sudah kita lihat, ya karena dia tiap menit berarti kita harus menunggu 1 menit paling enggak. Nah, kita lihat pakai cut home student file test. Sudah ada nggak tulisan cronworks? Kalau ada berarti dia. Kalau enggak, kita harus lihat ke file log. Ya, atau di file log apa tadi? Cron.log ya. Tapi tadi harus diaktifkan dulu di cronnya. Sebenarnya sih lebih menyenangkan kalau kita lakukan itu di log sendiri ya. Karena syslog ini menyimpan semuanya. Jadi kadang itu saking banyaknya yang kelihatan ya. Ya, tapi mungkin kalau kita nggak masalah ya. Ya, tapi biar rapi aja ke apa namanya ininya. Nah, kemudian biasanya masalahnya syslog itu apa? Masalahnya cron itu apa? Kadang-kala itu user itu melakukan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Maksudnya dia menjalankan misalkan dia menjalankan file scanning ya. Scanning ternyata yang di-scan itu sistem ya, padahal sistemnya nggak bisa. Atau kadang itu masalahnya adalah pad. Jadi seringkali kita harus menuliskan pad di bagian awal cron tab, tapi ini nggak harus sebetulnya. Kita bisa lakukan itu di komen. Ya, yang saya lakukan itu sekarang nuliskan padnya itu di komen. Ya. Kenapa? Karena kalau biasanya kita nulis full pad di cron pad itu, kalau nggak kita pisahkan itu kan seharusnya pad itu taruh paling atas, baru kemudian nama filenya apa. Ya. Ya, nanti kalian nggak bisa bayangkan itu sebelum kalian bekerja sih. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kalau masih belum bekerja, ini lihat ke default cron. Nah, ini kasusnya stretch ini ya. Ya, kasusnya stretch itu saya sampai harus nambahkan seperti ini. Di etc default cron. Tapi kalau ini harusnya nggak ada. Nah, ini ada anacron, tapi karena kita nggak kerjakan itu, kita langsung masuk aja ke
crown. ATD juga enggak. PAT ini enggak terlalu, saya enggak tahu. Kemarin nyoba juga, tahun lalu nyoba itu enggak terlalu akurat juga ya. Apa yang salah? Kalau crown lumayan. Apa namanya? Oke, kita lihat aja di sini langsung aja masuk ke praktikum. Mana ini kok belum kelihatan? PM kok gimana? Nih. Ya, ini lewatin aja sih. Kita bukain window baru. Itu tadi konfigurasi bandwidth di Squid. Oke, kita masuk sebagai user biasa. Ya, nah ini kontak yang harus kita edit. Kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada ya. Dihapus atau gimana? Oh, di anu aja. Kontak backup. Backup dulu karena saya oke, sekarang saya hapus dulu kontennya. I itu buat memberi peringatan, R itu buat remove ya. Oh, anu aja bikin user baru aja ya. Ya, tadi kalau nggak salah saya bikin user FTP. Oke, saya masuk sebagai user lain. Nah, ini kalau kita masuk ke user lain, kita bisa punya kontak baru. Yang ini belum. Nah, ini di sini ditulis aja. Ini nggak ada di modul ya, emang. Saya lupa nggak nulis. Nah, ini kita gunakan aja Nano. Kalau kalian biasa pakai Vim, bisa pakai nomor 2. Saya udah lama nggak pakai Vim. Ya, pindah dari Red Hat. Udah banyak lupa komen-komennya juga. Nah, di sini tapi kalau memang terbiasa pakai Vim, silahkan dipakai. Nah, di sini kita tulis, misalkan saya tulis hello tiap 1 menit, 2 menit, dan 4 menit. Itu yang dicontoh ada. Di bintang, selain 1. Ada 5 kan ya bintangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ditaruh di ini kok ETC.
saya nggak mungkin pakai ETC ya, karena ini kan clone tab saya ya, berarti saya harus pastikan dia berada di direktori saya. Tiap 2 menit. Oh iya, kalian satu lagi ini ya, jaringan ya. Jadi jangan dilupakan ya, apa yang sudah saya ajarkan di sini. Saya jadi nggak enak kadang sama bapak-bapak itu. Masa nanti kalau diajarin apa install apa, masa harus diajarin install ulang package lagi ya. Source ya. Itu kepake lagi loh nanti. Jadi saya harap kalian nggak melupakan. Biasanya nggak malu sama Pak Isbat. Saya biasa ngajar jaringan sih, tapi biasanya paruan. Biasanya Pak Iwan, mungkin kita ketemu lagi nanti. Mungkin saya megang kelas D3-nya, satunya lagi praktikumnya saya megang semua sih. Semester kemarin, cuman nggak tahu semester ini, semester depan. Biasanya teorinya Pak Iwan, saya praktikum. Masih belum ada kabar juga sih, kita nanti bakal online apa, kayaknya sih kemungkinan besar masih online karena kondisi masih nggak jelas ya. Nah, kalau kita simpan dulu pakai Ctrl O, Ctrl X. Ya ini ya ini. Oh, kenapa kok Fitri ya? Salah berarti. Jangan di Fitri. Ini saya lupa. FTP 1 ya. Ini kan bukan punyanya FTP 1. Saya lupa kita login sebagai ya, berarti di sini saya harus masuk ke direktori di sini. Saya bikinkan mkdir TMP ya tadi. Review juga. Nah, terus kalau sudah apa aja tadi? Menu-menuin bisa pakai bikin model proxy. Oke, LS. Oke, TMP sudah terbikin. Nah, sekarang kita cek. Kalau mau lengkap, cron service, tapi cron aja udah cukup. Udah jalan. Kita restart aja ya. Ya, ini sudah direktori apa TMP sebagai Fitri ya, oke. Sebagai FTP 1 user sama grupnya adalah FTP 1. Nah, sekarang kita masuk ke TMP. Nah, ini ada Helloku. Kita lihat aja isinya. Nah, ini kerjakan.
Ini terus ya, jadi Anda nunggu berapa menit lagi nanti nambah lagi entry-nya. Ya Bu, nggak seru kalau cuma nulis hello iya. Tapi ini paling gampang. Jadi nanti di apa namanya di kedua Anda belajar gimana melakukan otomasi untuk melakukan backup. Jadi coba kita lihat lagi. Belum ya. Sebenarnya kita bisa ini ubah tanggalnya, tapi nggak usah lah. Tunggu sebentar aja. Kita masuk. Oh ya, cron tab-nya harus dihapus. Sebelum dihapus kita backup dulu. Home FTP 1. Apa kita taruh di TMP ya. FTP 1 cron tab. Namanya kalau FTP 1 cron tab. Nah, kita backup. Kalau kalian mau ngelihat isinya cron tab-nya, ya. Kita bisa kalau cron tab minus E itu buat edit, buat mengubah isi cron tab, maka cron tab minus E itu cuma melihat isinya aja, jadi kita nggak bisa ngedit di sini. Nah ini. Nah kalau mau ya, ini kan nggak bisa diedit ya. Kalau mau melihat tadi hasil backupan kita tinggal kata aja tadi apa? ftp1.crontab ya. Nah persis. Nah kalau kita mau kita hapus dulu crontab kita. Minus I, RI itu ngasih peringatan, nggak pakai I juga nggak apa-apa ya, karena cuma ngasih peringatan. R itu remove. Nah, sekarang kita lihat isi dari cron kita. Kosong. Ya, nah kalau kita mau mengembalikan isi cron seperti semula, maka kita gunakan perintah ini. Ini langsung aja ya, namanya tadi apa? Karena kita di directory ini, FTP1 cron tab. Nah, kita lihat sekarang kita udah kopikan isi daripada FTP1 cron tab ke cron tab. Nah, sudah balik seperti semula. Kalau mau diedit ya tinggal. Jangan lupa editannya disimpan ya pakai Ctrl O. Kalau Anda pakai ini. Nah, kita lihat isinya udah bertambah belum? Nah, sudah tambah. Ya. Ini nggak ada kendala ya. Harusnya karena saya nggak tahu kenapa kemarin stretch itu suka ngadat cronnya. Tapi ini kemarin saya nyoba sama di Buster nggak masalah. Paling masalahnya adalah misalkan ya seperti tadi saya salah ya. Misalkan saya username FTP tapi kok nuliskan filenya ke home Fitri ya, itu kan nggak boleh. Atau seringkali yang jadi masalah adalah pet. Jadi saya tunjukkan ke kalian. Oke, ini praktikum 1, yang praktikum 2 itu kita ngapain itu? Kita mengkontak dengan menggunakan kalau kita akan kan kita ada fungsi tel. Nah, di sini kita bikin dulu skripnya. Nah, ini tadi sudah ada TMP, kita turun aja di sini ya, nano misalnya script.sh.
Nah, kita tuliskan di situ seperti kalau kita bikin shell. Nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Kemarin mungkin ada yang nyoba ya. Tapi kan itu cuma sekedar penanda ya. Skripnya ditulis pakai apa. Nah, perhatikan di sini ini pakai yang tanda yang dekatnya 1 ya. Jangan salah backward-nya. Karena ini adalah komen Linux. Nah, perhatikan dulu, cek dulu nama ininya. Nah, di sini saya pakai NS33. Maka di sini juga harus NS33. Nah, kalau kalian pakai VirtualBox, kemungkinan namanya beda. Jadi sesuaikan ya. Nggak tahu pakai NP2S0 atau pakai ETH. Sudah lama nggak pakai VirtualBox. Nah, kalau ada yang tertarik, sebetulnya sebagai sysadmin, kalian juga harus belajar menggunakan AWK. AWK itu apa? AWK itu editor teksnya daripada Linux ya. Jadi kalau Anda punya, kenapa kok itu penting? Perhatikan bahwa Linux itu lognya atau outputnya itu sering berupa teks. Ya, jadi kadang-kala kita harus ngeprint misalkan kolom keberapa, ya. Atau baris keberapa. Nah, itu kita bisa pakai AWK. Nah, di sini di praktikum ini saya nggak ajarkan mengenai AWK. Sebetulnya sih kalau ngomong penting ya penting juga sih. Sama kayak pentingnya shell juga. Jadi karena kita sudah belajar shell programming, saya skip AWK. Jangan lupa ditutup pakai backward. Jadi di sini untuk perintah IP address ya, yang ada INS yang ada ENS32 di situ disuruh ngeprint baris keempat tuh 2, 3, 4 ini. Ya, ini yang harus kita print nanti. Ya, AWK print $4. Ya, sebenarnya paling gampang juga. Kadang kita cukup search saja ya. Di internet ya. Dari skrip yang sesuai. Echo kita keluarkan tanggalnya tanggal berapa. Kemudian kita keluarkan juga tanggal berapa. Kalau date itu kan ada 2. Sebetulnya kalau kita mengeluarkan perintah date. Ya. Nah, itu ada tanggal sama waktu. Ya. Nah, di sini kita bisa lakukan itu dengan menggunakan persen D untuk tanggalnya. D besar ya, pengaruh karena D besar sama D kecil. Kemudian waktunya bisa kita keluarkan pakai T besar. Nah, ini artinya ya nanti keluarkan bagian waktu sama time-nya. Kemudian tambahkan lagi ini kan HS-nya isinya hostname. Coba kalian keluarkan di sini. Nah, ini kan nama komputer saya.
Masukkan ke mana? Kita di FTP 1 ya. Masukkan ke home FTP 1 tmp log.txt. Ya, kita keluar. Kita coba, kita chmod dulu. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, kita lihat di sini outputnya log. Kok pakai bisa aja sih pakai. Nah, ini sudah ketahuan. Jadi pada bulan 6 tanggal 17 tahun 2001 pada jam ini ada hello ini karena jamnya mundur. Jam saya baru 5:30. Padahal ini sudah 5:30. Kayaknya saya salah milih time-nya. Time areanya. Ya. Nah, di sini setelah kita tahu skripnya udah jalan, berarti nggak ada yang salah ya, karena memang ini adalah output yang kita inginkan. Yang ini adalah output yang kita inginkan. Kita ini ya. Sekarang kita mulai tulis di cron tab. Kita hapus saja yang tadi. Biar bersih. Nah, sekarang kita isi cron tab-nya. Ya sebenarnya ditulis di bawah juga nggak apa-apa sih. Nah, ini dikerjakan pada jam 1.30. Ya perhatikan bahwa jamnya sampai 24 ya. Karena kita nggak kenal AM dan PM ya. Jadi 20 formatnya adalah 24. Tiga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus yang dikerjakan adalah USR bin SH. Ini tulis bahasa saja juga bisa sih. Minus F ini juga nggak harus sebetulnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Biar kalian tahu. Ini kok Ctrl O jangan lupa. Kalau mau ngelihat apa tadi cron tab minus L. Jangan dihapus ya. Belum dites ini. Nah, udah tersimpan. Nah, sekarang sekarang kita akan coba. Nah, ini gate-nya itu nggak bisa nah, date-nya ini date-nya kan masih jam berapa ini? Jam tadi jam berapa? 5:30 ya. Nah, ini kan mintanya jam setengah 2. Masa kita mau nunggu jam 1:30? Ya, kita set date-nya. Soalnya ada banyak cara melakukan date, tapi saya sebetulnya lebih sering melakukan seperti ini. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 ya. Iya Bu, tanggal 17. Jadi sih nggak masalah kamu kasih tanggal berapapun. Ya sekarang tanggal kasih tanggal tadi kan jam 1.30 ya, berarti 1.29. Kasih aja jarak 50 menit ya. Kalau kita kasih 1.30 pas ininya ya. Jadi mungkin
Saya nggak tahu persis itu pengaruh enggak sih sebetulnya. Saya kebiasaan kalau punya cron itu saya date-nya saya settingin sekitar paling enggak 10 menit 10 detik sebelumnya. Ya. Ya 5 detik mungkin bisa kali ya, tapi ini kebiasaan aja kali ya. Nanti kalau misalnya kalian bisa coba sih misalkan saat pas jam 1.30 gitu gimana. Oh, harus root. Nah, kita lihat date-nya sudah. Nah, date-nya udah berubah. Nah, ini tadi saya nyoba praktikum pakai PC yang berbeda. Itu ada yang aneh yaitu kadang date-nya nggak mau. Date-nya nggak mau itu kenapa? Itu kemungkinan adalah karena dia tersinkronisasi sama server. Jadi kita harus set NTP-nya sebagai ini ya, sebagai 0 ya. Sebentar, saya cari dulu komen set NTP. Ya, itu time date CTL. Jadi karena kadang itu Linux itu dia nggak mau ngikut ya. Walaupun saya sudah berlaku sebagai root, ya, saya bisa ngeset waktu kan harusnya, tapi Linux-nya itu masih tetap ngikut NTP. Jadi kita harus ngeset NTP-nya sebagai 0. Sebentar, komennya apa ya kemarin? Nah, ini kemungkinan terjadi pada kalian. Padahal ini sama-sama, maksudnya sama-sama Debian 10.9 loh. Sebentar. Set NTP sama dengan set time CTL. NTP sama dengan 0, saya lupa. Oh ini, ya. Jadi ada komen ini. Jadi ini kita cek dulu time date CTL status. Nah kalau di sini no berarti kita aman, ya. Nah kalau misalnya ini kita apa namanya kita matikan dulu pakai perintah ini. Tadi CTL set NTP false. Ya. Ya, ini buat apa namanya mematikan sinkronisasi time-nya daripada karena kita connect ke internet ya. Ini kemungkinan karena saya di lab apa namanya dia kan apa namanya nggak koneksi langsung ke ini ya. Tapi kalau di rumah karena apa namanya koneksinya lewat hotspot ya. Ini maka apa sinkronisasinya lebih ini kerasa daripada ketika kita berada di dalam nggak terkoneksi langsung ke network kan saya di belakang net kalau di lab. Nah habis itu ini kalau kalau kalian apa koneksi langsung dari luar ya matikan dulu NTP-nya. Nah setelah itu nah coba kita coba di nah kita ganti di sini 18.
Oke, kita lihat aja di log. Nah, ini kelihatan ya. Jadi dia tiap jam 1.30 ya. Pada hari yang berbeda dia nulis. Kan nggak kelihatan ya. Nah, ini kan yang tadi kita nyoba ya. Tanpa menggunakan cron. Nah, ini kita udah menggunakan cron. Ya, artinya apa ya? Kita bisa melihat kalau cronnya memang bekerja. Ya, dia tiap jam 1.30 dia akan nulis hello. Oke, ini yang mengenai ini. Nah, ini macam-macam dicoba. Jadi kita nyoba misalkan tiap jam berapa aja itu ada berapa ini ya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, ini untuk yang nomor 3 itu di situ tiap jam tiap 4 jam menit ke-30 di bulan Desember. Harinya Jumat sampai Minggu. Nah, itu menarik cronnya. Nah, yang untuk yang nomor 4 di percobaan 2 itu kita bikin backup. Kita melakukan backup setiap hari pada jam 22.45. Nah, di situ ada skripnya, kalian tinggal pakai aja. Nah, ini ya sama seperti langkahnya tadi, kita chmod dulu, kemudian kita jalankan, kita tes dulu skripnya jalan nggak. Nah, di sini sebetulnya kita balik ke teks dulu aja ya. Sebentar. Saya share screen teksnya. Nah, ini pada kasus yang keempat, percobaan 2 yang nomor 4 itu kita melakukan backup. Ini yang nomor 1, 2, 3 ini podo ya, cuman kita ganti-ganti aja jamnya. Harusnya jalan semua ya. Ini kita bikin script backup. Nah, script backupnya seperti ini. Nah, di sini nanti kita tes dulu, kita chmod, kita tes dulu berhasil enggak. Nah, ini kalau sudah akan keluar output seperti ini. Nah, ini perhatikan nama apa namanya? Nama ininya adalah Debian, nama komputernya, kemudian kapan tanggalnya dia di backup. Kita nggak nyimpen ininya, tapi kita nyimpen backup-annya aja. Ya, ini ukurannya 100. Ini apa aja di backup? Yang di backup adalah home, var spool mail, etc. Ya kalau file konfigurasinya, directory root, directory boot, sama opt. Kemana? Kita taruh di mnt backup. Nah, ini namanya tadi kita ini ya. Kita declare di sini. Nah, ini hostname D, ya D dari mana? Ya tanggal tadi. Itu dari tanggal, bulan, sama tahun. Hostname-nya adalah hostname -s. Nah, di sini sebetulnya yang menarik adalah ini. Cara penulisan dari, nah ini sebetulnya masalah daripada skrip ini adalah sebetulnya sih ini ya. Ini tiap jam 10.45, tanggalnya tiap hari, ya tiap bulan, tiap hari apa aja. Nah, di sini ini perhatikan bahwa kita backupnya adalah, kita file backupnya adalah di direktori home fitri tmp. Ya, jadi kita kalau Anda tulis di sini full ini kemungkinan nggak bisa. Saya udah nyoba nggak bisa.
Ya. Nah, kalau tadi kan ini, jadi ini sebetulnya beberapa komen ya, 2 komen. Yang pertama adalah kita masuk ke CD dulu. Habis itu kita kerjakan backup-nya pakai bash-backup.sh. Nah, tapi pada Debian 10 kalau saya kasih full path di sini dia nggak mau jalan. Ya, jadi kalau saya jadikan satu komen aja bash/home fitri tmp backup.sh dia nggak mau jalan. Entah kenapa. Ya. Maka satu-satunya cara adalah saya letakkan CD di depannya. Artinya apa? Kita masuk ke home directory-nya di mana dia berada, file backup-nya. Ya. Ini file backup-nya ya, bukan directory di mana backup-nya berada. Backup-nya berada kan tadi yang file tadi ya, file ini. Ya. Walaupun ini kebetulan memang sama, ya. Tapi sebetulnya CD di sini adalah untuk masuk ke backup.sh. Ya nanti coba aja ya kalau misalnya kalian ngasih full path di sini gimana? Sebetulnya solusinya ada 2 sih. Kita bisa pakai CD atau kita harus declare-kan di sini path ya. Ya tapi saya nggak tahu. Saya nggak sempat pakai path ya. Jadi di sini di declare path-nya itu di home fitri tmp baru kemudian komen ini. Ya saya pakai CD di sini jalan. Kemudian di sini berarti backup ini ada di home fitri tmp. Jadi dia langsung ngerjakan ini. Nah, perhatikan tadi waktu tadi saya pakai usr sbin sh ya. Tapi sebetulnya saya bisa lakukan aja langsung di sini bash. Ya. Nah, yang lainnya sama. Oke, ini dulu. Ada pertanyaan untuk praktikum hari ini. Nggak terlalu banyak. Masih belum ada ya, silakan dikerjakan dulu. Ya kalau ada pertanyaan kalian bisa ajukan ke grup kita ya. Jangan di sini ya, di sini apa namanya? Saya off-kan ininya. Google Meet-nya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Masih belum nyoba? Ya coba dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak cuma praktikum ini ya, tapi juga praktikum-praktikum sebelumnya. Perhatikan nanti lagi saya suruh kalian upload semua laporan. Kemarin sampai praktikum berapa itu ya? Ya, jadi siap-siap aja. Kita udah mendekati akhir kuliah. Sampai di sini dulu. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama ya. Dikerjakan ya. Kalau ada yang ini tanya ya, jangan diam aja. Ya Bu. Ya Bu. Ya, nanti saya akan bikinkan semua laporan ya, mulai dari laporan 14. Makasih Bu. Makasih. Makasih selalu ada.